Halo teman-teman para pemirsa dan subscribers YouTube Maro LBF. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kredit macet. Ketika Anda mengalami kredit macet, lalu kemudian pihak bank meminta rumah Anda dilelang. Apakah itu suatu tindakan yang harus Anda ambil? Apakah jaminan harus dilelang oleh bank ketika Anda mengalami kredit macet? Dan bagaimana sebaiknya respon Anda terhadap ancaman bahwa jaminan rumah Anda akan dilelang? Baik, inilah yang akan kita bahas pada sesi kali ini, makanya jangan kemana-mana. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mau meminta bantuan kepada teman-teman supaya channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk memberikan edukasi-edukasi. Mohon didukung channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian like. Lalu bagi kalian yang ada pertanyaan atau yang mau sharing mengenai suatu permasalahan atau mengenai pengalaman kalian, silahkan komen di kolom komentar. Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai kredit macet. Ketika teman-teman mengalami kredit macet dan kolektornya atau orang banknya menyarankan kepada teman-teman untuk menjual rumahnya atau menjual aset jaminannya, supaya jaminannya dijual dan itu kemudian dipakai untuk melunasi hutang Anda yang ada di bank tersebut. Jadi, apabila orang bank mengatakan bahwa mereka mau menjual aset Anda, atau debt collectornya mengatakan kepada teman-teman dengan memberikan pilihan tersebut, jangan buru-buru atau jangan mau menjual aset jaminan tersebut. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengajukan pinjaman ke bank dan sudah cair dan sudah mendapatkan pendanaan atau dananya, anggaplah nih teman-teman sudah mengajukan dan sudah berjalan beberapa bulan lamanya, teman-teman sudah angsur untuk sekian bulan. Tapi tiba-tiba kondisi dan situasi perekonomian berubah sehingga membuat teman-teman tidak sanggup lagi untuk melanjutkan atau untuk sementara angsuran atau cicilan teman-teman menunggak karena usaha tidak jalan atau pemasukan macet sehingga terjadilah kredit macet. Apabila teman-teman mengalami kredit macet dalam 1 bulan, maka biasanya orang bank atau pihak bank akan memberikan SP1. Dan begitu juga kalau sudah masuk ke bulan kedua, selanjutnya mereka juga akan memberikan SP2. Dan begitu juga seterusnya di bulan ketiga. Kalau teman-teman masih belum bisa untuk membayar angsuran, maka banknya akan memberikan yang namanya SP3. Setelah bank memberikan SP3, biasanya dalam tahap ini, bank ini akan menyerahkan berkas teman-teman kepada debt collector, yaitu debt collector lapangan yang akan turun ke rumah atau ke tempat si nasabahnya. Di tahap ini sudah mulai nih ada pengancaman-pengancaman dari para debt collectornya yang menakut-nakuti Anda, yang mengatakan Anda harus segera bayar. Kalau tidak bayar, maka Anda harus bersedia rumah ini dilelang atau rumah ini akan distempel. Kalau orang bank biasanya bilang disemprot. Disemprot dengan kalimat rumah ini dalam pengawasan bank atau rumah ini dalam sitaan bank. Nah, itu biasanya para debt collector ini baru menyampaikan kata-kata ancaman atau gertakan yang sebenarnya tujuannya itu supaya teman-teman segera membayar, supaya teman-teman segera menyelesaikan tunggakan yang sudah tertunggak. Tentu itu akan dilakukan apabila debt collectornya berkunjung ke rumah teman-teman untuk menagih. Mereka akan mengatakan kepada teman-teman bahwa rumah ini atau bangunan ini akan segera dijual untuk membayar atau untuk menutupi sisa pokok hutang Anda yang ada di bank. Hutang Anda yang macet beserta angsurannya. Biasanya juga debt collector akan menyarankan atau menyuruh Bapak Ibu atau teman-teman untuk memasang spanduk bahwa agunan tersebut akan dijual agar teman-teman nanti bisa membayar cicilan dan sisa pokok hutangnya. Jadi saran saya kepada teman-teman, apabila bank mengatakan seperti itu atau debt collectornya mengatakan bahwa teman-teman atau meminta teman-teman untuk menjual aset jaminan atau rumah yang kalian punya, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, jangan buru-buru untuk mengiyakan apa kata debt collector. Jangan buru-buru untuk mengambil tindakan, yaitu untuk menjual rumah atau jaminan pinjaman Anda di bank. Jika Anda betul-betul tidak mampu lagi untuk membayar, Anda harus perhatikan dulu. Ketika teman-teman ini mengajukan kreditnya dulu,
Sertifikat yang menjadi jaminan diikat tidak di notaris. Seperti pinjaman KUR. Kita ibaratkanlah pinjaman KUR teman-teman. Pinjaman KUR ini kebanyakan pinjamannya itu di bawah 100 juta. Itu jaminan biasanya tidak diikat di notaris kalau pinjamannya di bawah 100 juta. Misalnya teman-teman hanya pinjam 80 juta atau 70 juta atau bahkan hanya pinjam di bawah 50 juta. Jaminan kalian ini seperti sertifikat rumah tadi, itu biasanya tidak diikat dengan notaris. Karena yang diikat dengan notaris itu biasanya adalah pinjaman yang di atas 100 juta. Apabila terjadi kemacetan, itu bank itu nggak akan bisa apa-apa. Dan banknya juga tidak boleh atau tidak bisa melelang rumah tersebut. Karena tidak ada terikat perjanjian yang mengatakan bahwa apabila teman-teman macet, maka rumah tersebut bersedia diambil bank. Atau tidak ada di situ yang namanya perjanjian untuk penyitaan barang apabila terjadi tunggakan. Nah, kalau seperti itu ceritanya, teman-teman gak usah khawatir. Walaupun ada debt collector yang menggertak atau memaksa teman-teman untuk menjual rumah tersebut, jangan pernah mau. Karena jaminan tadi tidak diikat dengan notaris. Dan bangunan juga tidak akan bisa dilelang mereka. Kenapa? Karena tidak diikat dengan notaris seperti yang saya katakan tadi. Jadi saran saya kepada teman-teman, walaupun teman-teman dalam keadaan kondisi ekonomi kurang baik, karena memang sekarang ini sedang lagi masa susah, mungkin usaha teman-teman sedang tidak lancar, atau teman-teman kena PHK, atau teman-teman mengalami penurunan dalam ekonomi, sehingga teman-teman tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pembayaran untuk sementara ini. Cicil saja semampunya. Berapa duit yang ada atau berapa yang bisa teman-teman berikan, masukkan saja ke sana. Semampunya per bulan. Cicil ke banknya langsung. Jika bank memaksa untuk menjual rumah, jangan pernah mau. Karena aset ini kan harta kita, harta terpenting. Contoh nih rumah. Rumah ini kan nggak gampang kita untuk mendapatkannya. Selain prosesnya lama, belum tentu juga kita bisa disetujui. Apalagi kalau nanti sampai teman-teman mau asetnya dilelang. Ketika teman-teman mau mengajukan lagi, tentu teman-teman sudah kena yang namanya PI checking atau slik OJK. Jadi jangan mau kalau agunan Anda mau dijual oleh bank. Karena itu sangat perlu untuk masa depan Anda dan juga anak-anak. Dan juga masa tua Anda nanti. Jika dijual untuk mendapatkannya lagi, tentu itu sangat susah. Jadi yang perlu teman-teman lakukan itu adalah minta keringanan atau kekurangan atau pengurangan bunga. Atau tenornya bisa diperpanjang dengan cara restrukturisasi untuk memperkecil angsurannya. Kecuali pinjaman teman-teman di atas 100 juta. Nah, itu kan kemungkinan sudah pakai notaris. Itu memang sudah ada perjanjiannya dengan notaris. Dan apabila terjadi kemacetan mengenai angsuran teman-teman, karena ketidaksanggupan untuk membayar pinjaman tadi, itu dinyatakan di perjanjian notaris itu bahwa banknya berhak untuk melelang agunan tersebut. Nah, kalau ada surat perjanjian seperti itu di notaris, barulah orang banknya berhak untuk melelangnya. Dan itu lebihnya harus diberikan kepada teman-teman. Saran saya kepada teman-teman, apabila teman-teman sudah berada dalam posisi seperti ini, artinya memang agunan itu atau sertifikat itu sudah dinotariskan dulu ketika teman-teman meminjam, maka saran saya kepada teman-teman, jangan biarkan orang bank yang melakukan pelelangan. Karena kalau bank yang melakukan pelelangan, pasti harganya sangat murah sekali. Bahkan akan jauh lebih murah daripada harga rumah teman-teman. Dulu ada pernah seorang nasabah, harga rumah ini tafsirannya 500 juta. Dan seiring berjalannya waktu, teman ini tidak sanggup lagi, ya si kawan kita ini tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pembayaran. Sisalah hutangnya di sana sekitar 100 juta. Karena sudah sekian lama melakukan angsuran. Ketika bank melakukan pelelangan, rumahnya itu hanya dilelang sekitar 150 juta. Bayangkan harga rumah 500 juta hanya dilelang 150 juta. Memang sisanya setelah ditutupi hutangnya tadi yang 100 juta, sisanya dikembalikan ke nasabah. Tapi nasabahnya sangat rugi sekali. Rugi sekali, hanya dapat 50 juta sisanya. Padahal seharusnya tadi rumah ini walaupun dengan dijual cepat mungkin masih laku 400 juta atau katakanlah 350 juta. Tapi karena pihak bank yang melakukan pelelangan, maka lelangnya itu mereka hanya peduli dengan sisa pokok hutang yang ada di sana. Jadi kalau sudah di atas pokok hutang Anda yang ada di sana, mereka berikan saja rumahnya. Jadi seperti itu. Dengan sisa pinjaman teman-teman tadi itu,
Kalau tidak ada lagi pilihan lain, artinya teman-teman benar-benar harus memberikan atau merelakan rumah tersebut untuk dilelang. Jangan mau pihak banknya yang melelang. Anda yang harus menjualnya supaya harganya itu bisa lebih tinggi dan sisanya bisa lebih banyak kepada teman-teman, dan itu bisa Anda pergunakan untuk membeli rumah yang lebih sederhana lagi mungkin ya. Dengan demikian maka teman-teman akan terbebas dari yang namanya memikirkan cicilan hutang setiap bulan. Kalau ada lebihnya hasil dari membeli rumah tadi, rumah yang lebih sederhana, teman-teman bisa pakai untuk membuka usaha atau modal untuk membuka usaha. Nah, intinya di sini adalah kepada teman-teman, ketika Anda mengalami kredit macet, jangan pernah mau agunan atau aset Anda disita apabila pinjaman Anda di bawah 100 juta. Jadi jangan mau. Tapi ketika pinjaman Anda di atas 100 juta, karena sudah ada perjanjian di notaris tadi, maka teman-teman hanya punya dua pilihan. Yaitu rumahnya dilelang oleh orang bank atau teman sendiri yang menjual rumahnya. Opsi kedua ini lebih bagus teman-teman yang menjual rumahnya, supaya rumahnya bisa Anda jual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Karena kalau bank tadi yang menjual rumahnya, mereka hanya peduli dengan sisa pokok hutang Anda di sana, atau bila perlu sesuai dengan pokok hutang Anda di sana, maka rumahnya akan langsung dijual. Jadi begitu ya teman-teman. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti Maro LVF, karena akan ada banyak informasi-informasi yang akan kita sampaikan kepada teman-teman berdasarkan pengalaman dan juga fakta-fakta di lapangan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.